Selamat siang, adik sekalian. Selamat ketemu kembali ya di hari kedua ini. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat semua ya? Ya. Kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu Bapak minta satu orang siswa untuk pimpin kita dalam doa. Betul, Mas. Nah, silakan duduk kembali. Nah, baik. Bapak mau cek dulu kehadirannya kalian. Hadir semua ya? Atau ada yang tidak sekolah? Hadir semua ya? Ya, hadir semua. Kemudian kelasnya tadi pagi sudah dibersihkan ya? Ya, sudah bersih. Kemudian kita akan masuk ke pelajaran kita. Namun sebelumnya itu Bapak mau tanya dulu berkaitan materi ini ya, yang akan kita pelajari. Pertama, kalau seandainya di lingkungan atau di wilayah terpencil, misalnya di pelosok atau yang tidak terjangkau listrik, kira-kira apa solusinya untuk di sana itu bisa mengalirkan listrik? Kira-kira apa? Misalnya di suatu desa nggak ada listrik, kira-kira apa solusinya? PLTU, selain itu? Apalagi? PLTA. Apa itu PLTA? Bisa bangkit pembangkit listrik tenaga air. Kemudian kalau di wilayah sini di sekitar kalian ada tidak sudah pembangkit listrik tenaga air atau misalnya yang lainnya? Seperti yang ada di Poso ya, atau di Tentena ya, itu salah satu contohnya. Baik, terima kasih ya untuk jawabannya. Kita akan lanjut materi kita, karena berhubung lampunya tidak ada, kemudian Bapak mau bacakan tujuan pembelajaran, boleh ya? Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran PBL atau berbasis masalah, itu diharapkan siswanya dapat mengidentifikasi sumber-sumber energi terbarukan dan energi yang tidak dapat diperbarui ya, atau yang tidak terbarukan. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan sumber-sumber energi alternatif dan dampaknya. Kemudian yang ketiga itu menentukan potensi sumber energi yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Kemudian keterampilan proses, yaitu yang pertama melakukan pengumpulan informasi terkait materi sumber-sumber energi atau alternatif. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan diskusi, baik kelompok maupun secara mandiri terkait materi sumber-sumber energi alternatif. Kemudian yang ketiga, membuat laporan atau presentasi ya, terkait hasil yang telah kalian diskusikan di depan kelas. Oke, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian dalam kegiatan ini, Bapak akan mengambil nilai ya. Nilainya nanti Bapak olah, Bapak harap keseriusan kalian untuk mengikuti pelajaran ini. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membentuk kelompok. Ya. Kelompoknya sudah dibentuk ya? Ya, sudah dibentuk. Kemudian masing-masing kelompok akan Bapak bagikan LKPD ya. Kelompoknya Bapak tentukan ya, yang ini jadi kelompok satu ya, nanti diisi seperti ini.
supaya Bapak tahu ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kemudian kelompok 2. Jadi dikesukai. Dan ini kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Kemudian selanjutnya LKPD-nya. Mana ketua kelas, ketua kelompoknya? Terserah nanti kalian yang pilih ya. LKPD-nya. Oke. Tolong diperhatikan untuk mengerjakan LKPD. Yang pertama itu kan di situ disajikan gambar ya. Ada gambar. Kemudian kalian amati gambar tersebut. Kemudian apa hubungan antara gambar 1 dan gambar 2 kaitannya dengan sumber-sumber energi alternatif ya, atau energi terbarukan dan energi yang tidak terbarukan. Kemudian kalian jelaskan hubungannya. Kemudian perbandingan antara gambar 1 dan gambar 2. Sini kan ada gambar apa ini? Satu? Orang naik sepeda listrik. Kemudian yang kedua, isi bensin ya. Berarti bahan bakar apa dia ini? Bahan bakar ya? Minyak bumi kan? Ya. Kemudian kalian jelaskan dampaknya terhadap kehidupan dan lingkungan ya. Kemudian selanjutnya di gambar yang kedua, seperti sebelumnya Bapak sudah jelaskan juga, kalian buka link blog fisika ya. fisika988.blogspot.com ya. Ya, silakan dikumpulkan informasinya melalui blog fisika. Kemudian silakan dijawab LKPD-nya ya. Di blog itu ada video, silakan kalian nonton videonya. Kalau yang suka nonton videonya, silakan dinonton. Hampir sama ya dengan materi yang kalian baca. Kalau di video itu juga dijelaskan sumber-sumber energi alternatifnya. Ada pertanyaan berkaitan pengisian LKPD? Ada yang belum jelas? Kelompokkan dulu kan? Kelompokkan nanti kemudian kelebihan dan kekurangannya kan? Kelebihan untuk yang terbarukan, yang tidak terbarukan, kelebihan kekurangannya apa? Kelompok mana yang siap presentasi? Kelompok 4 dengan kelompok 2? Kelompok 1? Yang mana? Yang duluan mau presentasi? Kelompok 4? Ya, silakan kelompok 4. Kita presentasi. Kelompok lain, apa harap ada yang bertanya ya, kelompok yang lain? Ditanyakan apa yang sudah mereka sampaikan di depan, tolong ditanyakan. Barangkali ada jawabannya yang berbeda atau kalian bisa jelaskan juga jawabannya kalian ya. Oke. Silakan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Begitu kelompok yang lain tolong diperhatikan, kemudian disiapkan pertanyaan masing-masing satu kelompok satu pertanyaan atau lebih. Minimal satu kelompok ada pertanyaannya ya. Oke. Silakan kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan langsung dibacakan. Pendapat kalian tentang gambar di atas, menjelaskan perbandingan kondisi energi adalah dan apa dampaknya dalam kehidupan energi. Gambar 1 menggunakan listrik dan gambar 2 menggunakan BBM. Gambar 1 ramah lingkungan, sedangkan gambar 2 dapat menyebabkan polusi udara dan suara.
perbandingan konsumsi energi antara gambar 1 dan gambar 2. Banyak yang menggunakan sepeda listrik, namun lebih banyak lagi yang menggunakan BBM untuk kendaraan pribadi umum mesin. Dampaknya dalam kehidupan. Gambar 1, ramah lingkungan dan tidak terlalu menghabiskan biaya. 2, polusi udara, suara dan biaya yang diperlukan banyak dan terbatas. Ya, selanjutnya pertanyaan yang poin berapa? Ya. Bagaimana kontribusi masyarakat Indonesia terhadap pengembangan dalam ekonomi? Karena banyak karena menggunakan dalam luar dua peran apa saja Kelompok yang lain diperhatikan ya. Coba diperhatikan kelompok yang lain. Apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 4. Silakan kelompok 1, ada pertanyaan? Ya, silakan kelompok 1. Baik, perkenalkan nama saya Kumala Pratidewi dari kelompok 1 dengan pertanyaan. Bagaimana cara agar energi yang tak terbarukan tidak mudah habis atau mengalami kelangkaan? Ya. Ya, langsung dijawab mungkin kelompok Bila bisa 4. menggunakan energi alternatif seperti yang sekarang ada PLTU, PLTA, dan energi yang lain yang bisa menyebabkan adanya energi terbarukan. Oke. Ya, bisa menggantikan energi yang tidak terbarukan ya. Berarti pakai PLTA tadi ya. Pakai itu. Kemudian tenaga surya tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kelompok yang lain masih ada pertanyaan? Kelompok 2 ya, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Apa saja manfaat adanya energi alternatif? Ya. Oke, silakan. Bisa kelompok Manfaat LTA misalnya bisa menghadirkan tenaga listrik. ya. Ya, salah satunya itu ya, memakai tenaga. Kemudian memenuhi kebutuhan listrik kehidupan rumah tangga ya. Baik di rumah, di sekolah juga bisa. Ya. Ada lagi pertanyaan kelompok 2? Cukup kelompok 2? Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4 atas presentasinya. Ya. Silakan kelompok 4 kembali ke tempat duduknya. Mantap ya kelompok 4. Kemudian kelompok mana lagi yang mau presentasi? Kelompok 1. Ayo silakan kelompok 1. Ya, coba kelompok yang lain diperhatikan. Kelompok 1 akan presentasi hasil diskusi. Silakan kelompok 1. Pendapat kami tentang gambar di atas adalah gambar 1 terdapat orang yang mengendarai motor listrik, sedangkan gambar 2 terdapat orang yang mengisi bahan bakar minyak (BBM). Perbandingan konsumsi energi antara gambar 1 dan gambar 2. Pada gambar 1, energi yang digunakan adalah listrik, sedangkan gambar 2, energi yang digunakan adalah minyak bumi. Dampaknya dalam kehidupan. Dampak pada gambar 1 tidak akan menyebabkan polusi udara, sedangkan gambar 2 akan menyebabkan polusi udara dan akan menyebabkan kelangkaan minyak bumi. Ya. Selanjutnya. Kelompok sumber-sumber energi terdalam 2 kategori, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi yang dapat diperbarui ada pada gambar 1, yaitu energi surya, gambar 2, energi angin, gambar 3, energi air, gambar 4, energi geotermal, karena diperoleh dari alam dan tidak pernah habis. Energi yang tidak dapat diperbarui pada gambar 5, yaitu minyak bumi, dan 6, batu bara. Dari kelompok yang lain, kelompok 2, 3, dan 4 ada pertanyaan? Kelompok 4. Ada? Kelompok 3?
Enggak ada. Kelompok 2. Pas? Pas. Oke. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 dan 3. Yang mana yang duluan mau presentasi? Kelompok 2 dan 3. Ya, kelompok 3. Kelompok 2 siap-siap ya, selesaikan tugasnya. Oke, silakan kelompok yang lain diperhatikan kelompok 3 untuk presentasi. Silakan kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya. Jelaskan pendapat kalian tentang gambar di atas. Jelaskan perbandingan konsumsi energi antara gambar 1 dengan gambar 2. Penjelasan. Sepeda listrik tidak perlu memiliki bahan bakar minyak, sepeda motor dan mobil, karena sepeda listrik bisa menggunakan baterai untuk mengendarainya. Dapat mengurangi penggunaan bahan bakar minyak yang tidak dapat dikembali. Kedua, perbandingan konsumsi energi antara gambar 1 dan gambar 2. Sepeda listrik dan sepeda motor. Kalau sepeda listrik menggunakan baterai yang diubah menjadi energi listrik, sedangkan sepeda motor menggunakan energinya dari bahan bakar untuk diubah menjadi energi mekanik. Yang ketiga, dampaknya dalam kehidupan. Penggunaan motor juga berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama dalam hal polusi udara. Mesin motor menghasilkan gas buang yang mencemari udara dan dapat berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan ekosistem lokal. Oke. Selanjutnya. Untuk 14 sumber-sumber energi ke dalam dua kategori, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Contoh energi terbarukan: energi tenaga surya, energi tenaga angin, energi tenaga air, dan energi geotermal. Ya, geotermal. Contoh energi tidak dapat diperbarui: energi dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara. 4. Jelaskan satu contoh prinsip kerjanya dari jenis potensi energi alternatif yang kalian sebutkan pada soal nomor 3. PLTA merupakan salah satu pembangkit yang memanfaatkan aliran air untuk diubah menjadi energi listrik. Pembangkit listrik bekerja dengan cara merubah energi air yang mengalir dari bendungan atau air terjun. Oke. Kelompok yang lain ada pertanyaan untuk kelompok 3? Silakan kelompok 1. Tidak ada? Untuk kelompok 3 beri tepuk tangan untuk presentasinya. Nah. Yang terakhir kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok lain silakan menyimak dan mempersiapkan pertanyaan ya. Oke. Silakan kelompok 2. Langsung saja. Jelaskan pendapat kalian tentang gambar di atas. Jelaskan perbandingan konsumsi energi antara gambar 1 dengan gambar 2. Kemudian apa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Motor listrik menggunakan energi mengelompokkan sumber-sumber energi ke dalam dua kategori, yaitu energi terbarukan dan energi terbarukan adalah energi. Selanjutnya. Bagaimana konsumsi masyarakat Indonesia terhadap bahan bakar minyak dan energi listrik? Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap bahan bakar minyak besar, terutama dalam sektor transportasi. Potensi energi alternatif apa saja yang dapat dikembangkan di wilayah Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah, energi panas, energi matahari. 5. Dan bagaimana dapat menggunakan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari, mengurangi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari penggunaan benda bumi atau berita. Kesimpulan: berdasarkan materi
yang telah dipelajari sehingga kesimpulan saya di bawah ini. Energi terbarukan merupakan pilihan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan daripada energi tak terbarukan. Meskipun energi tak terbarukan seperti minyak dan batu bara dengan andalan dalam faktor energi, penggunaannya dapat berdampak negatif pada lingkungan dan ketersediaan sumber daya. Oke, demikian presentasi dari kelompok 2. Ada pertanyaan dari kelompok 3? Ya, kelompok 4, silakan. Akan kekurangan dari kelompok A bertanya energi alternatif apa yang bisa menggantikan bahan bakar minyak bumi. Ya, silakan kelompok 2. Energi alternatif apa yang menggantikan bahan bakar minyak bumi? Ya, sebutkan salah satunya. Maksudnya energi alternatif itu yang terbarukan ya? Yang terbarukan. Energi apa salah satunya? Energi? Tenaga? Ya. Yang alternatif, yang terbarukan. Kalau batu bara terbarukan atau tidak? Ya, tidak. Berarti energi surya, energi air ya. Yang ada di Sulawesi Tengah ya. Ya. Energi surya kan sudah ada ya. Ya, walaupun kecil misalnya kapasitasnya rumah tangga sudah ada. Kemudian kalau energi tenaga air sudah ada ya di Sulawesi Tengah. Ya, di Kota Poso ya, ada. Oke. Gimana kelompok 4 pertanyaannya? Oke, terima kasih. Ada lagi? Kelompok 3. Apa saja kelebihan sumber energi tak terbarukan? Coba diulang pertanyaannya, apa saja? Apa saja kelebihan? Kelebihannya. Ada tadi jawabannya kan? Kelebihannya energi yang terbarukan. Energi terbarukan, pertukarannya stabil dan ketersediaan lebih dapat dan dapat. Ya. Misalnya seperti tenaga surya ya. Ya, matahari kan selalu ada ya. Kecuali mendung. Ya, itu kekurangannya. Ya. Apa namanya? Energi air ya. Energi air macam sekarang kemarau, mati-mati lampu dampaknya ya. Oke, itu saja untuk kelompok 2. Terima kasih atas presentasinya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk dulu kelompok 2. Oke, yang selanjutnya Bapak minta di blok itu kan di bagian akhir ada soal. Ya, yang bisa buka bloknya silakan langsung dikerja, diketik saja jawabannya di aplikasi itu kemudian langsung dikirim. Ya, sekarang. Masih ada waktu 5 menit ya. Hotspot, ada yang ini bisa masuk? Yang fisika, kodenya 1 sampai 8. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir, kita buat kesimpulan ya dari kegiatan kita ini. Di LKPD itu ada kesimpulan. Sudah ada yang isi ya? Ya. Kelompok 4 sudah? Kelompok 2, kesimpulannya? Kelompok 2, kesimpulannya sudah diisi? Coba lihat LKPD-nya. Sudah ya. Kelompok 1? Sudah? Nah, kita simpulkan sama-sama. Yang pertama, sumber-sumber energi alternatif apa semua contohnya? Ada yang bisa sebutkan? Ya, coba silakan. Sumber-sumber energi alternatif. Berdiri supaya semangat. Tepuk tangan dulu. Betul. Ya. Sumber energi utama dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu 1. Sumber energi terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam bumi yang tak terbatas dan tidak terhenti. Yang kedua, energi tidak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang melalui proses pembentukan sumber alam. Ya, beri tepuk tangan untuk.
Itu energi terbarukan dan energi yang tidak terbarukan. Kemudian dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya contohnya bahan bakar minyak. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu Bapak? Menentukan. Kelompok 1 ada? Bisa? Dampak dari energi tak terbarukan. Misalnya minyak bumi ya. Atau bensin misalnya, salah satu contohnya. Coba berdiri. Berdiri. Ya, silakan. Yaitu bensin dapat digunakan Nah, dampaknya dalam kehidupan sehari-hari ke lingkungan misalnya apa? Menyebabkan polusi udara. Kemudian apa lagi? udara dan akan menyebabkan kelangkaan minyak bumi. Kalau terus-menerus ya, lama-kelamaan akan habis ya. Jadi BBM-nya akan langka. Dan kita akan beralih ke energi yang terbarukan, misalnya seperti energi surya, energi air, dan lain sebagainya ya. Seperti sudah kalian jelaskan tadi ya di presentasi. Kemudian satu lagi pertanyaan Bapak, untuk potensi energi alternatif apa yang ada di Sulawesi Tengah atau di sekitar kita sini? Bisa jawab? Ayo, Erdi. Potensi energi yang ada, energi alternatif yang ada di lingkungan atau di sekitar kalian. Contohnya apa? Ya, energi, ya, energi surya dan energi angin. Kemudian apa lagi? Biomasa. Yang paling dekat dengan kalian, yang bisa kalian lihat. Energi angin. Ada contohnya ya? Ya, Puspa. Oke. Tepuk tangan untuk juga untuk Gusti. Tepuk tangan juga untuk Gusti ya. Semuanya. Oke, terakhir Bapak minta kalian mengisi lembar refleksi di LKPD di halaman terakhir. Silakan diisi refleksinya. Berdasarkan kegiatan pembelajaran kita hari ini ya, ada 5 pertanyaan. Tolong silakan diisi. Bantu temannya yang laki-laki jawab refleksinya. Kasih mereka jawab. Nomor 4 dengan nomor 5. Kasihkan mereka jawab. Ya. Sudah? Sudah? Sudah selesai? Oke. Bapak mau minta kalian semua berdiri dulu. Berdiri dulu. Seperti Bapak tanya tadi, Semanto? Satu kali lagi. Semanto? Mantap. Tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Oke. Besok kalian sudah mulai ujian semester ya? Jadi Bapak doakan semoga kalian semua bisa mendapatkan nilai yang baik. Tetap belajar ya, semangat. Kemudian persiapkan diri masing-masing untuk menghadapi ujian semester. Oke, kita akan menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Saya minta satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan. Ketua kelas saja kalau begitu. Ya. Ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan duduk dulu.